perlu digarisbawahi di sini bahwa kesehatan ini juga penting, sementara penyelamatan kemiskinan ini juga penting. Orang sakit ini bisa terjadi gara-gara kemiskinan juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Pokelis, yang sekarang kita akan membahas tema tentang, biasalah ya, apa yang terjadi saat ini tentang corona. Tetapi saya tidak di sini tidak sendiri. Saya bersama salah satu narasumber, yaitu Pak Eko. Apa kabar, Pak? Oke, baik. Beliau ini adalah salah satu kepala kelurahan ya, Pak? Kepala desa. Kepala desa di Karangpatian, Ya, Desa Ponorogo. Karangpatian, Kecamatan Balong, Ponorogo. Oke. Lalu gimana, Pak? Akhir-akhir ini selama COVID ini kegiatannya apa aja, Pak? Jadi kalau kita kegiatan standar ya. Jadi kalau kegiatan kita kan normal. Normal artinya tetap melakukan kegiatan seperti rutinitas. Cuman kita kan mengikuti apa yang menjadi mekanisme dan protapnya dari pemerintah seperti itu. Oke. Jadi protap pencegahan COVID tetap kita lakukan. Kalau keseharian Bapak masih sama aja kayak sebelumnya? Ya karena kita ini petugas ya, artinya kita ini kan pelayan masyarakat. Kita ini mengurusi desa ya, kita tetap sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cuman kan bedanya adalah kalau dulu pelayanan itu tidak ada protap kesehatan, sekarang kan ada protap kesehatan. Iya sih, benar. Masih selama COVID ini ya suka olahraga atau emang udah lama suka olahraga? Oh tetap ya? kita olahraga tetap ya. Bahkan dengan adanya COVID kita harus semakin olahraga. Oh iya benar. Karena menjaga imun. Kan sekarang kan ada ya orang tuh kayak yang olahraga cuman musiman, kayak cuman di COVID ini baru olahraga, dulu enggak. Tapi kadang ada bagusnya sih kok, bikin orang pengen sehat gitu. Oh ya, saya mau tanya secara pribadi, Bapak bosen nggak sih kalau selama dari awal corona itu bulan apa ya? Maret. Ya, Iya, sampai Maret. sekarang tuh bosen nggak sih? Bosen ya. Secara pribadi? Secara pribadi tetap bosen. Karena dengan adanya corona ini kan satu, kita juga terbatas. Jadi kegiatan-kegiatan kita yang biasanya tidak ada batasan ini kan menjadi terbatas. Meskipun kita melakukan kegiatan tetap normal, tetap melakukan kegiatan. Kan ada batasan-batasan nih. Kalaupun toh sederhana saja, ketika kita nih pengen ngopi saja. Kalau dulu kita akrab, dekat, sekarang harus jaga jarak. Iya. Ini kan salah satu hal yang mungkin karena ini adalah hal baru, ini juga membuat kita jenuh, membuat kita bosan, belum dengan efek-efek yang lain. Oke. Kalau sebagai kepala desa itu gimana keadaan sekarang, Bapak, desa Bapak ini sekarang gimana keadaannya? Kalau yang sekarang ya kegiatan, kehidupan bermasyarakat di desa, mulai dari orang kerja sampai orang bermain di desa itu ada protapnya. Ada Jadi ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi, mulai jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi saat ini di desa. Soalnya saya tahu kan desa Bapak tuh terkenal dengan sebutan apa ya, kampung idiot ya, Pak? Atau biasa disebut tunagrahita. Ya. Nah itu ada kesusahan nggak sih, Pak? Kan gimana ya, kan namanya juga orang yang berkebutuhan khusus itu, cara Bapak untuk menyampaikan ke mereka itu gimana dalam keadaan COVID seperti ini? Kalau kita bicara orang disabilitas intelektual atau orang menyebutnya idiot, itu kan sangat sedikit ya jumlahnya kalau sekarang. Karena penduduk Karangpatian itu ada 6.000 jiwa, sementara yang mengalami tunagrahita cuma 98, sehingga tidak begitu menjadi problem ini. Karena kita untuk orang 98 ini, mereka ini kan orang-orang disabilitas yang tidak kemana-mana, justru mereka lebih sering di rumah. Jadi artinya mereka lebih safe. Ya, dia tidak ke pasar, dia tidak ke sekolah karena udah usia tua ya, dan mereka lebih aktifnya di rumah. Jadi mereka lebih safe. Nah, meskipun begitu, mereka kita ajari cuci tangan juga, kita ajari pakai masker juga seperti itu. Oke. Saya dulu pernah kemarin kalau nggak salah baca di internet tuh 98% masyarakat Indonesia tuh terkena virus corona gara-gara kekurangan vitamin D gitu ya, Pak. Bener nggak sih gitu? Ya, kalau kita bicara penyebab corona terkait vitamin tentu nggak elok kalau saya bicara karena saya bukan medis ya. Iya, jadi saya bukan medis, tetapi memang ada beberapa pakar yang mengatakan untuk salah satu mencegah corona ini kita harus sering berjemur, kan begitu. Nah, yang itu ada instruksi seperti juga dari dinas terkait, makanya saya gerakkan juga masyarakat ini kalau pagi di jam 10 kita himbau mereka berjemur. Tapi karena masyarakat desa mayoritas mereka ini adalah petani, gitu ya,
tanpa kita suruh berjemur, Iya. mereka berjemur sendirian. Udah gitu. otomatis ya. Soalnya kan itu udah kayak apa ya, kegiatan sehari-hari gitu. Iya. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong dari awal corona sampai sekarang desa Bapak tuh udah ada yang pernah terkonfirmasi belum? Ada. Jadi kita itu bahkan bukan cuma tes reaktif gitu ya. Kemudian kita swab juga positif. Itu ada dua anak. Dua anak? Dua anak ya, karena dia ini kebetulan dari pondok ya, dari salah satu pondok yang ada di luar kota gitu ya. Nah, begitu dia terkonfirmasi positif, di swab juga saya positif. Sebelum tes swab, dia ceritanya gini, dia pulang dari pondok karena sudah berlaku aturan mekanisme bahwa yang pulang harus dikarantina nih. Nah, kebetulan keduanya ini kita karantina di ruang isolasi desa selama 14 hari. Nah, di dalam proses karantina, mereka ini kan diadakan tes rapid ya, hasilnya reaktif. Hanya reaktif, kemudian di swab, hasilnya positif. Nah, akhirnya ini dipindah untuk dikarantina di rumah sakit. Nah, sekitar 1 minggu lebih, di swab ulang, itu hasilnya negatif. Dan akhirnya sudah dikembalikan pulang. Dan ya seperti itu ceritanya. Oke, terus lanjut ke kalau dari segi ekonomi ini Bapak melihatnya gimana? Kan di satu sisi kita melihat kesehatan itu memang penting ya, saya memang setuju. Tapi di sisi lain masyarakat kita itu gara-gara ada corona seperti ini jadi jatuh miskin. Yang biasanya keluar untuk cari kerja, cari makan gitu, kan nggak bisa keluar ya. Jadi pilihannya mereka harus gimana ya? Harus melawan virus ini di tengah keterpurukan mereka itu gimana, Pak? Jadi memang benar bahwa dengan adanya corona ini kan banyak yang kehilangan pekerjaan. Iya benar. Ya, bahkan banyak yang terdampak. Artinya yang mereka punya usaha di desa ataupun punya usaha di kota dan sebagainya ini juga terdampak. Sehingga dikhawatirkan ini akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa kesehatan ini juga penting. Sementara penyelamatan kemiskinan ini juga penting. Orang sakit ini bisa terjadi gara-gara kemiskinan juga. Oh, kok bisa? Ya bisa dong. Orang ini kalau miskin gitu ya, dia tiba-tiba jatuh miskin. Ini kan mempengaruhi psikologis manusia nih. Otomatis seseorang jika psikologisnya terganggu, dia stres dan sebagainya, bisa juga menyebabkan suatu penyakit, kan gitu analisa kita. Nah, artinya penyelamatan harus berimbang. Penyelamatan di bidang perekonomian harus dilakukan, penyelamatan di bidang kesehatan juga dilakukan. Nah, kalau di desa ini mayoritas karena petani, kalau di desa saya ya, yang begitu merasakan terdampak ini kisaran hanya sekitar 30%. Karena yang 30% ini adalah orang-orang yang faktor ekonominya adalah wira swasta, kemudian juga kerja di beberapa perusahaan mungkin di swasta yang di luar daerah atau luar kota. Ini yang terdampak. Kalau yang para petani tidak begitu merasakan dampak ya, karena ini juga kebetulan musim panen. Kemarin di Maret itu juga ada panen, kemudian ini Juli, ini juga musim panen lagi. Dan kebetulan harga masih stabil, harga komoditas pertanian. Sehingga petani tidak begitu terdampak langsung. Meskipun juga ada dampaknya. Yang berdampak malah di luar kayak pertanian gitu ya? Ya, yang berdagang ya, karena daya beli juga rendah. Yang gitu apalagi yang di pasar ya? Di pasar yang itu paling berdampak. Pedagang keliling nih contoh, keliling, pedagang sayur ya. Karena adanya corona tentu dia tidak bisa bebas lagi masuk ke desa-desa sasaran, karena di sana ada posko penjagaan. Kadang orang ditutup. luar desa nggak bisa masuk. Nah, otomatis kan dia terdampak nih. Nah, tukang pijat, dukun pijat, ya di desa kan ada nih tukang pijat. Ya gara-gara corona kan nggak berani pijat nih. Kan nggak boleh. Juga. Ini salah satu contoh yang terdampak. Tukang cukur juga begitu nih, karena corona orang takut juga potong rambut. Takut karena ada kontak fisik, akhirnya juga terkendala juga. Nah, seperti itu. Di desa Bapak juga masih diterapkan kayak physical distancing gitu. Oh ya tetap. Soalnya gini. Saya lihat tuh orang-orang tuh masih gimana ya, kalau berkerumun kan juga masih belum bisa jaga jarak. Kadang belum ada yang pakai masker gitu. Gimana ya, Pak? Kan kadang orang tuh ngeluh ada virus, tapi mereka sendiri juga kadang tidak disiplin untuk kesehatannya itu sendiri. Gimana itu, Pak? Ini kan merubah sebuah pola pikir dan budaya. Pola pikir, iya. Jadi kalau kita bicara orang desa, Mas, contoh jabat tangan ya. Jabat tangan ini kan salah satu etika tertinggi. Jadi menjadi sesuatu lambang simbolis sebuah persahabatan dan persaudaraan. Orang desa itu ketemu orang, kalau tidak jabat tangan maka dianggap sombong. Kan? Iya benar. Nah, sementara hari ini dengan adanya corona, kita dituntut untuk jangan berjabat tangan dulu. Nah, sehingga tentu ini menjadi sebuah
kontradiktif dengan apa yang menjadi pemahaman mereka bahwa jabat tangan ini kan penting. Iya. Sebagai bentuk kita menghargai orang. Nah, tiba-tiba kita dilarang jabat tangan. Sehingga merubah pola pikir dan merubah kebudayaan dari yang berjabat tangan tidak berjabat tangan. Ini juga tidak mudah. Butuh proses, butuh sosialisasi, butuh memberikan edukasi, memberikan contoh-contoh kepada masyarakat. Dan alhamdulillah mulai Maret kemarin sampai Juli ini, ini perkembangan tentang kepatuhan untuk tidak berjabat tangan sudah semakin baik. Jadi sekarang jabat tangannya tidak lagi menjabat tapi cukup dengan begini. Iya, itu namanya jabatan namaste kalau dari Jepang tuh. Sudah begini begitu. Ya, itu lebih baik sih. Oke. Tapi kalau menurut Bapak nih faktor kalau dipilih ya, suruh milih ekonomi atau kesehatan, itu mana Pak yang lebih penting? Jadi ini kalau kita bicara mana yang lebih penting, itu sama-sama penting. Pak. Iya. Sekarang gini, orang sehat tapi ekonominya hancur bisa sakit. Iya juga sih. Iya kan? Dia ekonominya baik tapi dia kena penyakit, percuma juga. Ini kan sulit kalau disuruh memilih, sama artinya kita memilih dua sisi mata uang yang sama-sama tidak boleh hilang salah satu gitu. Maka di awal saya selalu menegaskan pilihan saya adalah berimbang ini. Pencegahan kesehatan dilakukan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan. Ya kalau terus, artinya ini orang ini tidak miskin gitu ya, dia sakit, cuma juga, iya kan? Dia sehat, tapi usaha ekonominya macet, ini juga bisa menyebabkan pola pikirnya terganggu, bisa jadi sakit lagi gitu. Jadi intinya saya tidak bisa memilih di antara satu, tapi harus berimbang. Dua-duanya berarti harus penting berimbang, ya Pak? Harus dilakukan semuanya. Iya sih, memang benar. Dan memang untuk melakukan keduanya juga tidak mudah. Artinya mengerjakan sesuatu kedua hal ini serempak, itu tentu juga tidak mudah. Tapi saya yakin pemerintah dengan segala kemampuannya itu akan bisa melakukan itu. Oke, sebentar Pak, saya mau cek update apa itu namanya? Update angka. Untuk hari ini aja yang terkonfirmasi ada tambah 1.853. Jadi kalau di total ada 68.079. Sembuh ada 800, totalnya 31.585. Yang meninggal nih cukup lumayan banyak Pak. Hari ini ditambah ada 50, jadi totalnya 3.359. Itu kalau kita bicara soal angka ya Pak. Kemarin tuh saya lihat channelnya Om Deddy Corbuzier tuh juga sama profesor siapa ya saya lupa. Itu membahas tentang angka ini. Om Deddy tuh bilang kalau sebenarnya angka ini kayak kurang valid gitu. Soalnya gini, kan misal angka diupdate hari ini, nah itu kan sebenarnya nggak hari ini juga dong angka itu. Kan mungkin itu angka dari tambahan hari kemarin-kemarin. Kan soalnya kan angka yang diupdate ini kan harus nunggu tes dulu, kayak rapid test, swab test gitu. Betul. Berarti kalau bisa dibilang angka dari pemerintah yang diupdate pemerintah itu kayak nggak valid dong Pak. Jadi kalau kita bicara kevalidan data, ya itu tentu harus diuji melalui uji by data ya. Cuman yang perlu kita pahami begini nih, data ini, jadi gini, orang terkonfirmasi ini kan berawal dari bawah dulu. Katakanlah ada orang di desa, gitu ya, dia mengeluh sesak dan panas dan sebagainya lah. Lalu dia kita bawa untuk tes, dites tentunya kalau yang bisa melakukan tes kan di rumah sakit ya. Ini melakukan tes hari ini, tes hari ini itu terkonfirmasi reaktif katakanlah gitu. Nah, maka tentu rumah sakit harus membuat laporan dulu. Nah, membuat laporan ini kan di tingkat kabupaten membuat laporan lagi ke provinsi laporan lagi ke nasional, baru nasional memberikan pengumuman. Nah, ini tentu dengan perpindahan step by step mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sama pusat, tentu ini membutuhkan waktu. Meskipun saya tahu bahwa pemerintah juga punya aplikasi tertentu yang mana laporan jam ini harusnya nyampe sana jam itu. Tapi tentu pemerintah untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat ini kan benar-benar melalui hasil yang yang tidak boleh asal bicarakan harus gitu ya. Benar-benar gitu. Jadi makanya kalau mungkin ada orang ngomong bahwa bisa saja yang dilaporkan hari ini itu adalah data kemarin. Ya mungkin karena proses step by step yang terjadi. Iya, karena emang negara kita kan juga besar ya Pak. Ya. Berpulau-pulau, ada ribuan pulau, nggak kayak Amerika gitu kan. Beda. Beda ya, banget kalau sih. yang ada sinyal, mungkin di daerah pedalaman yang nggak ada sinyal. Makan itu. Saya tuh mikirnya gini, sulit. Yang gimana kalau ada yang terkonfirmasi di pelosok-pelosok gitu contohnya. Lah itu
kalau mereka nggak terdata gitu kan juga gimana gitu ya, kasihan juga gitu. Iya. Kurang apa? Kurang terjamah gitu. Terus kita menuju ke apa ya? New normal. Kenapa sih Pak? Apa itu? Harus ada sistem yang bernama new normal atau normal baru. Ya, new normal ini kan dari sebuah pemahaman kita kan ini tatanan ya, sebuah tataran kehidupan yang baru. Artinya sebuah kehidupan, proses sosial di masyarakat yang dianggap baru yang berbeda dengan yang kemarin gitu ya, berbeda yang dulu-dulu. Sederhana saja, kalau sederhananya adalah begini. Kalau kita ini dulu ngobrol saja boleh dekat, mas sekarang kan udah jarak. Nah, ini adalah bagian dari sebuah proses hidup kita adalah dengan tatanan yang baru, dengan aturan mekanisme yang baru kan seperti itu. Emang pemerintah itu kan sebenarnya mengadakan new normal ini kan buat kehidupan baru setelah kehidupan kita yang susah ini ya, ibaratnya gitu. Iya, gitu. Tapi gimana ya? New normal itu perlu nggak sih Pak? Soalnya gini, ada new normal ataupun enggak, masyarakat itu kadang gimana ya, kurang bisa mematuhi aturan yang ada gitu. Misalnya protokol kesehatan aja gitu dah. Nah itu kayak adanya new normal tuh kayak gimana ya, kurang berjalan gitu. Ya, itu saya gimana? paham, karena ada sebagian yang mengatakan ada corona dan tidak ada corona sama saja mereka. Mereka Makanya terkumpul, mereka tetap tanpa masker gitu. Banyak banget itu. Tetapi ini kan tidak boleh dibiarkan. Artinya karena memang corona ini ada, gitu ya, karena ini corona ada, kan kita tidak boleh membiarkan seperti ini. Maka kita sepakat bahwa dengan berlakuan new normal ini penting dilakukan. Ini kan apa? Karena dalam rangka pencegahan tadi. Tapi gini Pak, new normal untuk pencegahan, tapi dalam kenyataannya, dalam angka yang saya bilang tadi itu masih aja nambah gitu ya. Banyak banget. Nah, itu kenapa ya kok? Jadi ini adalah faktor pada kedisiplinan ya. Oke. Nah, petugas yang paling bawah dalam rangka menerapkan aturan new normal, dalam rangka pencegahan, terutama dengan disiplin kan kami. Jadi kami ini adalah kepala desa yang berada di posisi paling bawah di pedesaan. Maka memang tugas kami tidak mudah Mas. Di dalam kerangka kehidupan new normal ini tidak mudah. Karena kami harus bagaimana turut serta menjadikan masyarakat ini mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan di new normal. Yang kedua, bagaimana kita masyarakat ini disiplin betul. Yang ketiga adalah bagaimana kita menekan angka agar angka-angka yang muncul, angka-angka COVID ini tidak lagi bertambah, tapi justru menurun. Dan memang ini tidak mudah, tapi ini harus kita lakukan bersama. Oke. Jadi penerapan new normal ini kadang ada berhasilnya, kadang ada enggaknya gitu ya Pak? Ya, itu adalah dua sisi yang memang terjadi. Namanya semua kebijakan, ya ada plus, ada minusnya. Tapi saya heran ya, kenapa ya? Di Indonesia ini, kalau saya lihat updatean setiap hari dari gugus tugas COVID Indonesia tuh, nambahnya tuh 1000 gitu, banyak banget ya Pak ya? Ya mungkin karena ada opini yang mengatakan ini data yang kemarin diakumulasi, karena kemarin belum dilaporkan. Gitu ya. Bisa begitu, bisa juga tidak. Karena kalau yang tahu bicara data tentu kan mereka. Iya, adalah dari Satgas ya, gugus tugas yang lebih pas kalau kita bicara tentang data dan angka kan. Oke. Menurut Bapak, apakah masyarakat ini yang dimana katanya di masa new normal ini bisa pakai masker terus atau bisa mengikuti protokol kesehatan terus, itu bisa nggak? Kayaknya bisa ya. Kalau per hari ini gitu ya, saya mengamati tentu masih pada angka sekitar 60-an% yang patuh gitu ya. Tapi tentu dengan adanya bahkan pemerintah memberlakukan sanksi ya. Contoh di Ponorogo masuk kota aja wajib pakai masker. Ini sudah naik lagi grafiknya. Mungkin mulai sudah 70% ke atas orang sudah mulai patuh pakai masker. Contohnya di desa, perbandingan antara Maret sampai Juli sudah berbeda. Kita di Maret, April itu paling orang yang patuh pakai masker hanya 30%, 40% lah ya. Tapi begitu sudah masuk Mei, Juni, bahkan Juli ini tingkat kepatuhan sudah tinggi. Bahkan kalau di desa ini ya bolehlah dikata lebih dari 70% kepatuhan untuk pakai masker. Karena gitu. Emang sadaran itu perlu ya Pak? Ya karena membangkitkan kesadaran kan step by step. Nah, tidak mungkin hari ini pakai masker langsung, sulit juga. Iya, karena butuh pemahaman, butuh contoh. Bahkan kadang-kadang dengan adanya orang yang positif, wah tetanggaku positif, ini bisa membangkitkan kesadaran. Kadang-kadang begitu. Ada juga mereka yang nggak percaya. Tapi begitu ada yang positif, jadi percaya kan begitu. Kadang orang tuh banyak yang apa sih ini virus, biarinlah. Oke, terakhir nih, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat yang ada di luar sana selama pandemi ini supaya agar tetap gimana ya, menjaga kesehatan agar ya
Ya untuk menghadapi situasi seperti inilah. Gimana Pak? Jadi kalau kita ini di desa gitu ya, ada konsep yang kita kerjakan dan kita tawarkan dan kita sampaikan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan corona, terutama di era itu ada 3. Yang satu adalah dengan iman, ya. Yang kedua dengan imun, yang ketiga dengan amal. Nah, ini ada 3. Jadi iman, imun, amal. Iman adalah ya kita berserah. Jadi kita meyakini bahwa memang ini adalah ujian dari Tuhan. Dan tentu kita harus berdoa, harus semakin meningkatkan ibadah. Bukan malah menjauh ibadah, tapi kita harus semakin meningkatkan ibadah ya. Dan meyakini bahwa ini akan berakhir. Ini dengan iman. Ya semoga kedepannya Indonesia juga semakin berkurang ya ya bisa sembuh. Iman. Gitu. Yang kedua dengan imun, gitu ya. Imun, adalah kekebalan tubuh. Makanya olahraga, kemudian juga makanan bergizi, gitu ya. Kemudian juga menjaga pola hidup sehat, mematuhi protokol kesehatan itu dilakukan dengan imun. Yang ketiga dengan amal. Amal apa ya? Kita saling membantu. Artinya manakala ada yang membutuhkan, ada orang-orang yang miskin terdampak gara-gara corona, maka kita yang mampu ini berkewajiban untuk membantu mereka. Istilahnya ya kita rangkul yang lemah, kita gandeng yang kuat, seperti itu. Jadi kita tawarkan iman, imun, amal. Oke Pak Eko, terima kasih udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Semoga apa yang bisa Pak Eko sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Untuk kali ini kita tutup podcast Vokalis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.